itu pasti ada visi dan misi. Jadi visinya itu adalah tujuannya, misi adalah strateginya. Jadi setiap pengelolaan apapun pasti ada tujuan dan strateginya. Jadi apa saja. Jadi kalau Anda biasanya yang paling banyak teman-teman ini kan apa itu organisasinya organda ya. Itu kan pasti punya tujuan dan strategi. Tujuannya ya mungkin untuk supaya kekerabatannya ada atau core-nya ada. Strateginya apa? Ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kedaerahan, mungkin tari atau apa. Nah itu kita analogikan bahwa sama seperti kalau kita pengelolaan utang pemerintah. Utang pemerintah itu tujuannya pasti ada. Nggak mungkin kita melakukan utang itu tanpa tujuan. Jadi umpamanya nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu ya udah kita utang saja. Padahal kita nggak perlu utang gitu. Nah itu kan tergantung dari tujuannya. Kalau kita melihat coverage-nya ya, jadi ruang lingkupnya itu ada beberapa. Memang kalau kita pengelolaan utang pemerintah itu banyak pengaruhnya, dipengaruhi oleh ada beberapa yang memang perlu kita lihat ya. Jadi yang mempengaruhi itu bisa debt manajernya atau pengelolanya ya. Jadi itu ya penting sekali karena kalau debt manajernya itu kurang bagus, ya akibatnya nanti strateginya itu biasanya yang kurang bagus. Hampir sama seperti kemarin ada teman-teman yang menyatakan untuk Yunani. Yunani itu kan ya juga salah satunya di situ adalah debt manajernya. Makanya pada tahun 2007-2008 itu banyak dicari adalah manajer fund. Jadi manajer fund terutama untuk keuangan publik. Itu di Eropa sangat dicari tahun-tahun itu karena tidak tahunya bahwa pengelolaan keuangan pemerintah atau keuangan publik itu nggak tahunya memang cukup besar. Kan selama ini keuangan publik itu nggak kurang gregetnya kalau dibanding dengan swasta. Padahal yang dikelola di pemerintah ini kan ya juga sangat banyak sekali gitu. Jadi seperti itulah yang di pemerintah perlu dilakukan pengelolaan yang bagus. Yang kedua adalah advisernya siapa sih tentang kebijakan fiskalnya. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap manajemen. Karena sedikit saja kebijakan fiskalnya kurang bagus, maka ya itu tadi pasti akan mengakibatkan beberapa kendala di dalam manajemen utang pemerintah.
Kan bisa juga sampai apa ini, ada ketidakstabilan ekonomi. Karena banyak juga yang nantinya akan ini ya, apa itu berpengaruh pada, kalau kestabilan ekonomi kan akhirnya ya seperti ini, pandemi seperti ini. Ini dibutuhkan memang advisor ya. Jadi fiscal policy advisor ini harus bagus. Karena yang dia solusi, memberikan asumsi-asumsi yang mendekati realnya, itu akan berpengaruh pada kebijakan fiskal itu sendiri. Dengan kebijakan fiskal itu, maka ekonomi bisa bagus, bisa jelek, tergantung dari kondisi dari ekonomi pada waktu itu. Nah, seperti sekarang ini memang kita butuhkan adalah advisor yang betul-betul mengetahui krisis. Kalau dia tidak apa ya, pemikirannya tidak ke krisis, hanya untuk solusi-solusi saja, tetapi tidak mempunyai greget ya, istilahnya greget tentang krisis, dia akan tidak mention advisornya terhadap yang dikeluarkan ya, nantinya kebijakan yang akan dikeluarkan. Kan nanti bisa berpengaruh pada apa? Yang pertama terhadap bunga. Terus kedua terhadap kurs. Itu akan berpengaruh sekali. Terus kedua dengan adanya pengangguran yang meningkat, harga yang meningkat, sehingga yaitu timbulnya krisis. Itu yang salah satu dari bagaimana orang berpengaruh ya. Jadi yang pertama adalah tadi debt manager, itu sangat berpengaruh kepada manajemen utang pemerintah. Yang kedua adalah fiscal policy advisor. Itu penting sekali, harus bagus. Yang ketiga ini kerjasama ya. Kerjasama dengan gubernur bank sentral itu sangat berpengaruh. Kalau di Indonesia mungkin orang melihatnya nggak begitu besar, tetapi kalau di Amerika itu yang dikeluarkan yang jadi federal, the Fed itu kalau mengeluarkan kebijakan itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan ekonomi di Amerika itu, bahkan di dunia. Jadi sampai kalau dulu sesudah krisis 2007-2008 itu sudah 5 tahun berlalu, itu ekonomi Amerika itu sudah hampir melakukan penetrasi ke arah yang baik. Jadi ada peningkatan keadaan ekonomi di Amerika. Setelah 7 tahun, 2015 sudah mulai running. Nah, dengan adanya peningkatan ekonomi Amerika itu, pertumbuhan ekonomi Amerika itu, maka The Fed akan mengeluarkan kebijakan. Biasanya kebijakannya adalah memberikan bunga. Karena pada 2007-2008 itu bunga nol. Tetapi orang pada berbondong-bondong keluar Amerika karena kondisi di Amerika kurang bagus. Jadi investor banyak yang menuju ke emerging market ya. Nah, salah satunya di Indonesia. Nah, disitulah di mana Amerika mau mengeluarkan kebijakan saja, menaikkan 1% saja,
itu apa itu negara-negara emerging market itu menyarankan Amerika itu kalau mau menaikkan minimal 6 bulan itu sudah woro-woro dulu. Ya, jadi pengumuman notch itu harus dilakukan 6 bulan sebelumnya. Yaitu karena apa? Di situ gubernur bank sentralnya, the Fed-nya itu sangat dominan, sangat berpengaruh. Yang terkenal di sana adalah kalau the Fed itu melekat dengan gubernurnya adalah Greenspan. Greenspan itu orangnya cool tapi kebijakannya mantap. Jadi mulai dari dia selama 20 tahun itu mengikuti the Fed. Nah, di sana ruang lingkup dan apa yang mempengaruhi manajemen utang dengan baik di situ. 3 komponen ini ya sebetulnya mungkin banyak, tapi yang paling dominan adalah ketiga ini. Debt manager, fiscal policy, dan gubernur bank sentral itu. Jadi disitulah yang harus harus diingat dan harus kita pelajari seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau seperti itu kita lanjutkan. Ini masih itu yang mengelola. Tadi yang mengelola itu pengaruhnya sangat besar sekali. Jadi kalau ruang lingkup yang ini undang-undang keuangan negara ini, undang-undang tentang bagaimana mengenai perjanjian. Jadi jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah. Jadi kalau ini kan definisi sebetulnya, definisi dari utang itu. Jadi utang itu sejumlah uang yang wajib dikembalikan oleh pemerintah. Jadi orang harus mempunyai sense ya, mempunyai pemikiran, terutama pengelola keuangan publik. Jadi mulai dari pusat, daerah itu harus mempunyai pemikiran bahwa utang itu akan dibayar kembali, sehingga pengeluarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi apa saja pembangunan apa saja yang dibiayai utang itu orang harus berhati-hati dalam mengalokasikan uangnya, itu harus hati-hati sehingga yang dikeluarkan itu sangat bermanfaat, harus bermanfaat terhadap masyarakat itu. Kan tujuan dari utang itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu tujuan utama. Karena pada dasarnya yang dilakukan pembangunan seperti jalan itu harus benar-benar digunakan untuk pembuatan jalan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk connecting antar daerah, memperlancar proses perdagangan, bahkan ekspor impornya lebih. Nah, itu yang dilakukan harus mencerminkan bahwa harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus ditanamkan seluruhnya. Mungkin teman-teman nanti yang kalau ya keluar rumah aja jalan itu yang paling mendasar adalah jalan. Kebanyakan
memakai utang pemerintah. Karena biayanya sangat besar sekali. Sehingga dengan adanya itu ya kalau semuanya bisa dipelihara, masyarakat ya juga mempunyai sen untuk memelihara itu, karena bahwa utang itu wajib untuk dibayarkan kembali, baik itu pokoknya maupun kemungkinan ada biaya-biaya yang lain. Jadi seperti itu. Jadi tentang yang pertama tadi adalah pengelolaan, terus yang kedua ini tanggal lingkupnya adalah bagaimana kita mengelola keuangannya maupun hasil dari hasil dari hutang itu harus semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Di situ. Yang berikutnya adalah kalau sudah kita menentukan ruang lingkupnya, jadi apa itu coverage-nya, jadi yang melatar belakangi, terus kemarin itu yang melatar belakangi, sekarang bagaimana kita akan melakukan strateginya. Jadi kebijakan-kebijakan yang nantinya timbul akibat kita utang itu sangat besar sekali. Jadi kebijakan-kebijakan itu memang harus seiring sejalan dengan kebijakan-kebijakan fiskal lainnya. Karena tidak utang itu sendiri tidak hanya utang saja yang kebijakannya, tetapi secara makro. Karena sangat berkaitan sekali. Seperti umpamanya ada kenaikan harga sehingga inflasi, akibatnya kebijakan utang itu tidak harus berdiri sendiri, tetapi harus integral. Karena semuanya untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Di situ. Yang mungkin pertama adalah bagaimana menentukan rencana ya jangka menengah RPJMN. Jadi medium term budget framework. Jadi apa yang kita tuju jangka menengahnya kayak apa? Bahkan jangka panjang pun harus ada gitu. Jadi bagaimana kita menentukannya itu harus betul-betul dari jauh. Jadi tujuan globalnya, jadi frameworknya itu kita harus umpamanya proyeksi jadi 10 tahun yang akan datang utang itu kayak apa. Terus kedua aset pemerintah itu menambah berapa. Kalau dia kebanyakan utang-utang itu digunakan untuk hal yang produktif maupun penambahan aset di situ. Itu harus betul-betul umpamanya kalau sukuk berarti harus underlying-nya. Underlying-nya apa? Proyek atau BMN. Sehingga kita harus kerjasama dengan teman-teman pengelola BMN. Jadi disiapkan mulai dari fisiknya, nanti kan pasti harus ada penilaiannya. Jadi ada penilaiannya, ada sertifikatnya. Jadi semuanya harus istilahnya harus betul-betul pemerintah itu menjaga kredibilitas. Karena dibuat underlying. Itu kalau yang berbentuk sukuk ya. Terus strategi yang jangka menengahnya kayak apa?
Ya, kita ambil contoh umpamanya 3 atau sampai 5 tahun itu ya, 1 tahun sampai 5 tahun itu. Apa yang kita kerjakan selama 5 tahun yang akan datang? Nah, seperti setiap ada kabinet baru, kita nyusun strateginya. Selama 5 tahun itu apa? Karena pertama kan digariskan oleh presiden itu sendiri sebagai dia memperoleh mandat untuk memimpin negara maupun pemerintahan. Ya, itu harus sejalan dengan itu. Jadi utang harus mengikuti kebijakan seperti itu. Kalau sudah, lah tahunannya, jadi strategi pembiayaan tahunan itu kayak apa? Jadi tahun ini ditentukan SBN netonya sekian, terus pinjaman netonya sekian. Jadi kita harus mempunyai guideline ya. Jadi guideline itu acuan jangka 1 tahun itu digunakan untuk apa saja. Terus proyek yang diselesaikan tahun ini apa saja. Itu dari utang. Sama seperti kalau proyeknya multi-years yang mega proyek itu diselesaikan selama 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu harus mempunyai. Jadi setiap tahunnya menyelesaikan apa saja. Nah, di situ adalah kebijakan dari bagaimana kita mengelola utang. Silakan, mungkin ada teman-teman yang bertanya, silakan. Silakan. Eka, mau tanya Eka? Belum ada. Silakan, kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Kalau belum, kita lanjutkan. Itu tadi kebijakan-kebijakan yang ditimbulkan ya, atau yang menimbulkan kalau kita berhutang itu kebijakan yang diambil itu mulai dari jangka panjangnya, frameworknya kayak apa, terus jangka menengahnya kayak apa, dan jangka pendek tahunannya itu kayak apa. Itu harus sejalan dengan apa itu yang digariskan visi misinya pemerintahan itu sendiri. Itu di mana saja seperti itu yang digunakan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kita bahas kebijakan, pasti di situ masih ada strateginya. Jadi strategi utang, pengelolaan utang negara atau utang pemerintah. Karena strategi itu yaitu tadi tujuannya apa? Kita tentukan tujuannya. Baru apa? Melakukan strateginya. Jadi tujuannya adalah memenuhi kebutuhan pembiayaan. Jadi tujuan dari kita pengelolaan utang itu ya itu tadi memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimum ya ini. Dengan biaya minimum pada tingkat risiko yang terkendali. Dalam artian begini, kalau kita berhutang dengan biaya minimum, jadi kalau kondisi ekonomi kita bagus,
kita bisa mempunyai bargaining power, kekuatan untuk memilih. Oh ini bunganya kecil, tenornya panjang. Terus di sini manajemen fee-nya atau negosiasi fee-nya kecil. Itu harus betul-betul kita ini ya, kita laksanakan, terutama di Indonesia melaksanakan seperti itu. Kebutuhan akan pembiayaannya terpenuhi dengan biaya yang kita tekan, karena kalau kita kondisinya bagus ekonomi, investor itu banyak sekali yang ingin menanamkan. Jadi ya hampir sama seperti kalau ada lebah gitu, di situ ada madu. Ya seperti itu. Pasti dia akan mencari titik-titik bunga-bunga mana yang bagus untuk menanamkan atau mengambil saripatinya. Sama seperti investor seperti itu. Pemikirannya seperti itu. Dengan adanya itu investor untuk apa? Ya itu tadi, bagaimana dia meletakkan atau mengambil posisi atau mengambil istilahnya membeli obligasi kita atau negosiasi dengan kita. Namun kita bisa mempunyai bargaining power karena kondisi ekonomi kita bagus, kita mampu membayar, jadi kita mencari yang lebih biayanya yang lebih kecil. Apa saja bunganya, terus fee-nya itu kita bisa seperti itu. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif dan liquid. Maksudnya ini yang dalam itu sampai investornya sekarang ini investornya individual, bisa sampai seperti itu, bisa sampai investor individual yang banyak. Itu yang dimasukkan pasar domestik yang dalam. Jadi hampir seluruh komponen itu membeli atau menjadi investor terhadap negara yang aktif, dalam artian pasar itu aktif. Jadi pasar tidak stuck. Kalau aktif itu kan ada proses jual belinya yang bergerak ya di dalam bursa efek itu. Yang berikutnya adalah liquid. Liquid ini mudah dicairkan atau mudah dijual belikan, mudah ditukarkan. Jadi tidak kalau kita tahu pasar berarti pasarnya ini tidak liquid, katakanlah biasanya ada orang pasarnya tidak liquid, berarti ya itu tadi tidak mudah untuk mencairkan, memindah tangankan, menjual belikan, itu tidak lancar atau tidak sewaktu-waktu bisa. Yang ketiga adalah mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan, terutama infrastruktur. Dan melalui pembangunan pembiayaan yang sekarang banyak sekali ya, inovatif ya, inovasi pembiayaan, istilahnya adalah sekarang ini banyak sekali tentang jaminan, tentang KPPU, pembiayaan itu sangat luas sekali.
tidak hanya utang saja, tapi sangat luas sekali. Ya, KPBU adalah inovasi dari membiayai pembangunan kita, terutama yang paling besar di sini adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur itu sangat banyak, sangat besar sekali, membutuhkan biaya. Kalau hanya infrastruktur saja itu sampai sekitar kapan itu ada diskusi itu bisa sampai 7.000 dolar, 7.000 triliun. Itu baru hampir 80% infrastruktur bisa tertangani. Itu kan betul-betul memerlukan biaya yang besar sekali. Namun kan kita melihat kemampuan negara itu membayar kembali, itu harus betul-betul kita harus kita melihat seperti itu. Jadi tidak terus-terusan untuk utang. Oke, silakan, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke. Kan pemerintah dalam setiap tahunnya kan menerapkan kebijakan anggaran defisit. Tentu kan lama-kelamaan utang akan menumpuk. Lalu dalam pemerintah membayar utangnya itu dari mana ya Pak? Kan dari struktural APBN itu kan pendapatan masih kurang untuk digunakan belanja. Lalu dalam pemerintah membayar cicilan pokok utang tiap tahunnya itu asalnya dari mana Pak tandanya? Dari pendapatan atau dari perolehan yang lain? Ya, jadi pembiayaan itu tidak semuanya upamanya utang sekarang dibayar besok, itu kan, tetapi kan ada ada waktunya. Jadi kita menentukan strateginya di situ. Kalau utang jangka pendek itu sifatnya yang bisa tercover oleh pendapatan pada tahun itu. Nah, untuk jangka panjang juga akan di-cover oleh pendapatan itu. Jadi itu kalau kita melihat defisit ada di bawah itu, tetapi tentang pembayarannya dia jangkanya kan jangka panjang, sehingga untuk pemenuhan pembayaran pokok dan pembayaran cicilan atau membayar jatuh tempo, membayar bunganya itu dari pendapatan negara maupun pendapatan lainnya. Jadi pendapatan negara banyak dari PNBP, dari pajak, kemungkinan untuk yang lainnya mungkin dari hibah. Itu yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kita seperti itu. Kalau negara-negara lain sama seperti itu. Jadi mengoptimalkan pembiayaan itu, pembayaran kembalinya itu dari pendapatan pemerintah itu. Sehingga hampir sama seperti kayak Jepang, Amerika, semua ada pendapatannya dari
hasil dari pajak atau dari PNBP, bahkan dari hibah. Kalau di Indonesia banyak kan ada juga sekarang kita sejak dulu itu menerima hibah karena dianggap apa itu kita masih negara berkembang. Seperti itu. Jadi memang di struktur APBN kita itu adalah defisit. Jadi apa itu makanya betul-betul harus kita pengelola ya, terutama debt management-nya itu harus bagus. Kalau tidak bagus, yaitu tadi justru akan menggerogoti utang itu sendiri. Bahkan sampai kemarin bisa distorsi perpajakan di masa akan datang itu nanti akan terrealisasi itu kalau kita tidak mengelola keuangan yang bagus. Begitu itu, Pak Dil. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan, mungkin ada lagi. Silakan, mungkin ada lagi, silakan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita share lagi. Itu kita menentukan bagaimana strategi untuk bagaimana jangka menengahnya. Nah, ini kalau kita menentukan strategi jangka menengah adalah nanti tujuan pengelolaan utang itu jangka menengahnya kayak apa. Jadi kita harus mempunyai banyak asumsi. Jadi karena seperti kondisi sekarang ini kita nggak bisa pakai asumsi yang konvensional, yang biasa. Tetapi kita harus mempunyai asumsi-asumsi yang banyak. Jadi banyak pilihan. Sehingga kalau ada krisis seperti ini, yang dilakukan adalah seperti ini. Kalau ada krisis seperti itu, kita lakukan seperti itu. Jadi seperti itu. Nanti seperti teman-teman sudah menerima makro. Nah, di situ kan bagaimana kita membuat asumsi-asumsi di makro itu. Sehingga dalam penyusunan jangka menengahnya itu sangat harus mempunyai banyak alternatif, baik itu alternatif tentang pembiayaan. Jadi strateginya kalau kondisi seperti ini tidak perlu jangka pendek, udah jangka pendek, jangka panjang. Nah, seperti itu. Jangka panjangnya kayak apa? Terus berapa tahun? Nah, itu harus banyak asumsi. Kalau 7 tahun itu nanti pro kontranya kayak gini. Seperti itu. Bagaimana kita menentukan asumsi penyusunan strategi jangka menengah. Terus pengelolaan itu apa saja, sehingga yang dilakukan oleh
pemerintah itu ada apa ini ya, ada guideline, jadi ada arahnya, ada seperti itu. Terus komposisi, nah, komposisi utang ini kan di kami ini ada bermacam-macam. Jadi komposisinya mungkin di surat utang negara itu komposisinya berapa. Terus di SBSN syariah berapa, proporsinya berapa. Terus pinjaman proporsinya berapa. Nanti kita lihat di belakang. Jadi untuk mengetahui ini proporsi seperti ini, itu harus berimbang. Sehingga apa? Kita pasti harus kerjasama sama Bank Indonesia karena mengetahui likuiditas dari perbankan itu sampai berapa. Itu kita harus mempunyai pemikiran sampai ke situ. Jadi komposisi pengadaan utang baru itu kita harus tahu. Terus target. Nah, jadi target indikator beberapa ini ya, apa itu, terutama tentang risiko. Karena di pengelolaan utang itu risikonya sangat besar sekali. Terutama risiko bunga, terus risiko currency, bahkan sekarang ada risiko ini ya, pandemi seperti itu di kami di DJBPR itu sampai lintas generasi pun kita bahas dan kita ada kajian-kajiannya di Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara itu sampai lintas generasi, sampai demografi, politik, itu risikonya semuanya dikaji di tempat kami. Karena itu sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pembiayaan. Ya, risiko APBN. Ya, seperti ini kan risiko APBN sangat besar sekali. Karena apa? Pajak tidak memenuhi umpamanya pajak ini tidak memenuhi target. Karena apa? Seluruh perusahaan atau penggerak ekonomi ini tidak jalan, terutama kan anggapannya apa? Tidak ada penerimaan pajak yang lebih besar. Justru ada beberapa istilahnya tax holiday atau keringanan pajak, ada pengampunan pajak. Nah, itu tadi target indikator risiko utang itu terutama harus kita kendalikan. Indikator yang selalu dimonitor. Kita selalu monitor bagaimana indikator yang ada. Itu selalu. Terus batas maksimal penjaminan itu kalau penjaminan pemerintah itu harus tahu maksimalnya berapa, sehingga apa yang dilakukan pemerintah itu semuanya bisa terkontrol. Jadi itu terkontrol sampai beberapa terutama PCM-nya itu bisa dikontrol setiap waktu, dievaluasi. Kalau itu tidak ada melenceng atau ada tidak ketidaktepatan itu selekas mungkin ada antisipasinya, karena di situ
Jadi itulah yang dilakukan. Jadi yang dilakukan kita di DJPPR seperti itu. Nah, asumsi itu kayak apa sih? Ya itu tadi proyeksi jangka menengahnya itu biasa tingkat bunga dan nilai tukar kurs dan itu jadi apa ini alat ya. Jadi untuk mengukur itu pasti proyeksinya adalah tingkat bunga yang akan datang itu berapa dan kursnya diasumsikan berapa. Itu sangat berpengaruh kalau kita memakai kalau kurs ini kita memakai global currency, istilahnya currency internasional ya, seperti dolar, euro, pound sterling, yen, terus yuan, kalau China pun, kalau Korea ya, itu selalu itu sebagai kalau kita utangnya ke luar negeri. Yang kedua adalah indikasi kebutuhan. Jadi kita harus mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan itu ada di mana. Dengan kita mengetahui kebutuhan, bisa membuat asumsi. Itu kalau pembiayaan. Terus juga kebutuhan penjaminan umpamanya. Penjaminan pemerintah. Itu ya juga seperti itu. Jadi pemerintah itu ya juga menjamin beberapa kalau ada yang kurang bagus seperti mungkin PLN itu. Kalau ada kerugian seperti subsidi, jadi seperti subsidi itu kan penjaminan pemerintah. Itu harus kita ketahui juga. Kebutuhan dari masyarakat itu berapa, seperti subsidi BBM, kita harus jaminan seperti itu supaya bahwa masyarakat itu tidak terbebani. Nah, disitulah strategi yang dilakukan terutama untuk menentukan asumsi seperti itu. Dengan kebijakan-kebijakan yang secara menyeluruh, jadi mengenai kebijakan umumnya, bagaimana rasio utang terhadap GDP, terus sumber dalam negerinya kayak apa, instrumen yang akan digunakan itu apa saja, itu kita harus mempunyai kebijakan seperti itu untuk mengimplementasi dari asumsi-asumsi itu. Jadi seperti sumber dalam negeri itu nanti kebijakannya kayak apa? Ini bentuknya corporate atau individual, nanti bisa bisa diketahui dengan perluasan basis investor. Nah, perluasan basis investor ini kan ya juga semakin banyak investor, terutama yang individu, ya itulah yang paling bagus. Sehingga semua bisa mempunyai kesempatan untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan. Terus pengembangan sumber pembiayaan dan utang, yaitu tadi seperti KPBU umpamanya. Kan sebetulnya KPBU ini tidak utang, tetapi adalah inovasi dari pembiayaan itu. Kita kerjasama sama swasta, nanti kita kasih konsesi. Ya kayak tol begitu. Itu tol itu kan pemerintah tidak ikut membangun, yang membangun swasta.
kompensasi dari itu adalah swasta itu mengelola tol itu dikasih sampai berapa tahun dari pemerintah. Umpamanya 30 tahun. Selama 30 tahun itu silakan Anda menentukan tarifnya, terus bagaimana memeliharanya, itu semua operasional ya. Operasional dan maintenance itu nanti dibebankan ke swasta itu sendiri sampai beberapa tahun. Nanti kalau sudah 30 tahun, aset itu milik pemerintah. Nah, di situ tentang pengembangan sumber pembiayaan yang tepat. Kebijakan pengelolaan SBN. Jadi sini adalah bagaimana infrastrukturnya, bagaimana permintaan pasarnya, terus bagaimana behavior investor. Jadi tingkah laku investor itu kayak apa? Kalau ada kasus pandemi kayak begini, investor lari enggak? Atau terutama investor luar negeri ya, investor asing itu ya juga jadi perhatian biasanya. Terus kebijakan pengelolaan pinjaman. Sini adalah yang paling banyak nanti seperti kondisi ini untuk menciptakan banyak tenaga kerja umpamanya. Ya kita harus banyak sekali membangun infrastruktur. Itu harus banyak. Karena nantinya akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Itu kebijakan pinjaman itu sangat perlu sekali di sini. Karena untuk pemanfaat pinjaman itu kan pasti masyarakat itu. Karena pinjaman itu tidak proyek, pasti proyek gitu. Karena pinjaman proyek namanya. Terus peningkatan kesiapan, peningkatan kinerjanya itu efek dari ditentukan kebijakan bagaimana penguasaan proyeknya. Yang berikutnya adalah kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan. Yang tadi saya sampaikan, penjaminan itu bisa ke BUMN. Bahkan sekarang ini banyak dilakukan ke UKM dengan program PEN-nya. Jadi dengan program PEN itu kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan ini sangat dominan di sana sekarang. Karena itu yang dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama kewajiban kreditnya. Itu yang menggunakan pemerintah seperti berapa. Ya, jadi seperti itu strategi pengelolaan negara atau pemerintah. Silakan, mungkin ada yang silakan. Izin bertanya, Silakan itu. Terkait asumsi tadi Pak, kan kalau proyeksi jangka panjang itu memperhatikan tingkat bunga dan nilai tukar kan Pak. Tapi kan tingkat bunga dan nilai tukar itu bisa berubah-ubahnya sangat cepat bukan Pak. Cara pemerintah menanggulangi asumsi tidak sesuai dengan nanti kenyataannya apa ya Pak? Penanggulangan pemerintah gitu Pak terkait ketidaksesuaian antara asumsi dan nanti pada saat tahun tersebut ternyata beda gitu. Ya, ya hampir sama seperti APBN. APBN itu nyusunnya tahun 2020. Tapi yang dilaksanakan kan tahun 2021. Hampir sama seperti kemarin tahun anggarannya 2020. Jadi penyusunan kebijakannya tahun 2019. Pada waktu tahun 2020 nggak tahunya ada pandemi. Nah itu kan asumsi-asumsi yang dulu disusun itu
banyak sekali yang belum sesuai atau tidak sesuai. Ya itu harus kita kebijakan harus kita rubah, seperti nilai tukar umpamanya. Kan nilai tukar sebenarnya berubah-ubah, kadang-kadang naik, kadang-kadang fluktuatif gitu. Tetapi kan kondisinya kita tidak bisa mengikuti, harus kita tentukan umpamanya nilai tukar di APBN umpamanya 14.500. Jadi kita merencanakan itu 14.500. Nah, rata-rata kan, istilahnya rata-rata tertimbangnya di situ mungkin 14.500. Atau nanti kalau kondisinya ini kan ada perubahan, mungkin jadi 15.000 alat tertimbangnya. Nah itu harus kita mempunyai alternatif tadi itu, asumsi itu harus banyak, alternatif kebijakan itu harus ada. Kalau umpamanya rata-rata 14.000 itu kayak begini, efek dari pembayaran utang itu sampai seberapa? Kalau 14.500 itu berapa? Kalau 15.000-nya berapa? Itu pemerintah, terutama di kami, kita sudah mempunyai backup kebijakan seperti itu. Karena yang sifatnya pasar itu tidak bisa kita kendalikan. Seperti obligasi kita kalau sudah masuk bursa sudah nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan kalau harganya turun terus. Nah itu pemerintah baru mengambil kebijakan untuk baik-baik. Kita beli kembali. Supaya apa? Yang pertama kredibilitas pemerintah. Yang kedua adalah menjaga kepercayaan investor terhadap pemerintah. Karena dengan sampai turun drastis, pemerintah sudah membelinya. Jadi supaya tidak ada kerugian di investor itu yang dilakukan selama ini seperti itu. Kalau asumsi tentang tingkat bunga pun ya juga berubah-ubah. Ada yang berubahnya 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, dan ada yang setahun sekali. Itu perlu kita cermati seperti itu. Seperti umpamanya London Libor, umpamanya Libor itu bisa 3 bulanan atau 4 bulanan itu ada koreksi biasanya. Tentang bunga itu ya juga harus kita cermati. Kalau kita itu naiknya 1% berapa, 0,5 berapa, 1,5 berapa, itu kita sudah mempunyai. Karena kalau kondisi ekonomi, apalagi kondisi ekonomi yang kurang stabil seperti ini, kita harus banyak sekali asumsi. Karena setiap sekecil apapun peningkatan, umpamanya kursnya, umpamanya naik aja 50 rupiah itu terhadap utang itu berapa miliar? Karena hitungannya kan nanti pasti dolar, atau di sini ada jutanya atau miliar dolar. Nah itu harus kita harus sebagai acuan untuk bagaimana mengasumsi terutama nilai tukar itu. Begitu, Hendy. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, Safia. Silakan. Yang terkait penjaminan tadi, Pak. Kan pemerintah kan menjamin utang yang diberikan, penjaminan ini kan diberikan ke KL, terus ke Pemda,
ada juga ke BUMN sama BUMD, terus juga kata Bapak tadi sekarang lebih banyak ke UKM kan Pak, yang kemungkinan tuh yang kemungkinan nggak bisa memenuhi kewajibannya. Nah, dalam memberikan penjaminan itu pemerintah itu selektif nggak sih Pak untuk menghindari kemungkinan gagal bayar itu, atau pemerintah itu kayak wajib memberikan penjaminan itu ke seluruh hutang yang ada di Pemda, ada di BUMN? Ya, selama ini kalau ke Pemda itu Pemda sendiri kan belum banyak yang berhutang. Ya mungkin ada, tapi dia ya juga sekarang sudah bisa berhutang sendiri, Pemda. Namun yang paling di penjaminan, kalau negara jamin di BUMN, kalau BUMN yang umpamanya tidak mampu membayar atau gagal bayar, ya bisa juga jadi penyertaan modal kan di BUMN tersebut. Kalau BUMN. Nah, kalau UKM ini memang untuk meningkatkan keberlangsungan dari keberlangsungan dari usahanya. Itu pemerintah memang indikatornya di PEN itu kan untuk menjamin di beberapa UKM umpamanya. Tetapi pemerintah selalu selektif, sangat selektif sekali untuk memberikan jaminan itu, terutama hal-hal yang sifatnya yes. Ya. Jadi beberapa indikator dari itu kita harus kita jalankan. Karena kondisi sekarang ini yang tidak memungkinkan itu, tetapi pemerintah harus hadir. Seperti fungsi zakat itu tidak boleh berkurang sebetulnya. Karena untuk menekan manufaktur harus selalu jalan itu, ya salah satunya adalah konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat itu berkurang, itu akan berefek banyak sekali, terutama ke manufaktur. Kalau manufakturnya tidak jalan, ya nanti pajak pemerintah seperti itu. Kita kembali ke penjaminan, terutama di UMKM ya, UMKM itu apa dia mampu? Sebetulnya yang paling yang survive sekarang ini adalah memang ada beberapa UMKM yang sifatnya tidak bisa berkembang pada pandemi seperti ini. Tetapi banyak sekali tumbuh lagi UMKM yang yang menjamur ya, seperti sekarang ini, seperti kuliner, terus yang UMKM yang menyediakan hobi seperti tanaman hias, terus ikan hias, itu sekarang justru naik-naiknya karena semakin orang jenuh dengan di rumah, terus melakukan hobi apa ini? Ya salah satunya hobi tanaman, terus mungkin ikan, terus yang lain, terutama untuk kuliner. Ini banyak sekali yang yang disasar di program kami ini, terutama penjaminannya. Itu yang dilakukan saya.
Jadi kita memang berprotek. Ya kita tidak hanya memberikan bantuan, tapi tanpa ada dasar mungkin proposalnya, mungkin kondisinya, itu kita selalu akuntabilitasnya itu harus terjaga di sini. Oke, yang lainnya silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, Anindita, silakan. Ya, jadi tadi mau nyambung pertanyaannya Hindi juga sama tentang target indikator risiko utang, Pak. Jadi yang mau saya tanyakan itu kenapa kok negara itu lebih memilih pinjaman yang menggunakan suku bunga mengambang gitu, Pak. Padahal kan pinjamannya itu banyak yang berasal dari luar negeri. Meskipun proyeksi utangnya itu pakai global currency atau rata-rata kayak gitu kan kurs-kursnya tetap naik turun di kehidupan nyatanya, Pak. Bukannya itu malah menambah risiko pembengkakan utang akibat kurs yang fluktuatif itu, Pak ya? Ya, kalau kita ke pasar ya, atau ke usaha atau yang lainnya, yang ditawarkan itu kalau paling banyak itu memang di utang yang istilahnya interestnya adalah variabel. Jadi dia bisa naik turun, bukan fixed atau tetap. Kita banyak tetapnya juga ada, terus variabel rate-nya juga ada. Jadi karena biasanya yang sifatnya komersial, variabel rate itu yang sifatnya komersial. Utang-utang komersial pada zaman itu kebanyakan untuk pembelian alutsista, karena risikonya besar sekali. Jadi tidak mau memakai fixed rate, tetapi variable rate. Itu bunganya yang sama seperti kalau kita utang di obligasi. Itu ada variable rate dan ada fixed rate-nya juga. Tapi kebanyakan kalau cukup pasti fixed rate di situ. Variable rate jarang, sangat kecil sekali. Tapi kalau komersial itu kebanyakan dia pakai variable rate. Itu pilihan, makanya di situ harus strateginya, harus kita jalankan. Variable rate-nya berapa persen, terus fixed rate-nya berapa persen, sehingga jangka menengah maupun jangka panjangnya itu kita bisa mengontrol di situ. Ini variabel ini jangan terlalu lama, di 2 tahun atau di 3 tahun saja bisa. Nah itu tergantung dari kebijakan atau strategi dari pengelola utang itu sendiri. Jadi memang kalau dilihat, wah ini sangat membebani karena variabel. Nah variabelnya itu kan ya juga bunga itu naik turunnya memang tidak drastis. Hari ini 6%, terus 2 bulan lagi 10%, itu nggak sampai setinggi itu. Apalagi di kondisinya negara maju itu tingkat bunganya kecil-kecil. Tingkat bunganya yang Amerika itu bisa 1%, 1,5%, 2%. Gitu. Kalau kita risikonya kan negara berkembang itu ya mungkin 4%, 5%. Itu bunga di kita. Jadi variabelnya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Jadi
uh, masih terkendali apa itu kondisi kalau kita pakai variabel rate-nya. Begitu ini. Ya Pak, terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi, silakan. Pak, mau lanjut pertanyaan yang sebelumnya, Pak. Oke, nanti silakan. Kan saya pernah dengar gitu kan Pak, kalau kan keseimbangan primer itu pendapatan dikurang banjir di luar bunga utang itu kan Pak. Dan katanya kalau keseimbangan primernya itu negatif, itu menandakan kalau bunga utang itu dibayar dengan utang gitu Pak. Nah, kalau kan beberapa kali keseimbangan primer kita itu kan negatif gitu kan Pak. Apakah ketika keseimbangan primer itu negatif, berarti kan bunga utang dibayar dengan utang. Apakah itu menunjukkan bahwa terjadi kesalahan perkiraan Pak sehingga bunga utang itu harus dibayar dengan utang, atau memang ada faktor bagaimana gitu Pak? Makanya terjadi keseimbangan primer yang negatif. Iya. Nanti kalau di KPPN atau nanti di belanja ya, ada apa ini pelajaran belanja itu nanti pasti ada ini apa itu yang dilakukan pemerintah itu tentang bunga, pembayaran bunga utang pemerintah. Di situ komponennya bukan utang saja, dalam artian dia bukan utang, tetapi di situ banyak, ada utang pajak, utang bunga pajak, utang bunga. Nah, di dalam komposisi di APBN itu munculnya adalah bunga utang, tetapi secara detail di sisi itu banyak sekali komponennya, bukan hanya utang yang dilakukan pemerintah di JPBN, tapi ada beberapa utang lain yang dilakukan oleh seperti utang pajak, utang bunga pajak ada, itu besar sekali juga. Jadi di dalam komponen di situ bukan hanya utang dari kalau dari utang kita itu sangat terkendali, sangat fluktuatifnya bunga utangnya itu tidak terlalu tinggi sekali. Itu nanti kalau apa itu Anda buka akun standar ya, bahkan akun standar itu nanti dicari apa itu bunga utang pemerintah. Dulu pertama kali itu saya sampai apa itu di JPU ada kan, saya ya juga membuat report dulu buku saku maupun statistik tentang pemerintah itu grade di tim saya. Dulu ya seperti itu, kita ini kok tidak cocok dengan apa itu report kita gitu. Di belanja utang bunga pemerintah, nggak tahunya komponen di dalamnya di akunnya itu ada beberapa yang bukan dari domain dari kami, nggak tahunya, tetapi di situ dimunculkan memang apa itu bakun besarnya adalah biaya bunga pembayaran bunga pemerintah. Di situ itu Endi. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini kita sampai jam berapa ya? Lupa saya. 9:10 ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini tren pembiayaan yang meningkat di sini ya seperti ini. Jadi kondisinya kalau utang netonya sekian, terus SPN sekian. Nah, di dalam pembiayaan utang itu ada SPN neto dan
pinjamannya itu di sini. Nah, ini di situ ada istilahnya pinjaman dalam negeri, terus pembayaran cicilan pokoknya itu sekian. Terus penarikan, nah ini kalau sebutan dari di pinjaman itu penarikan ya. Kalau penarikan itu istilahnya kita pinjam. Jadi duit masuk itu dianggap penarikan dan pinjaman. Kalau kita membayar adalah untuk pembayaran. Jadi makanya di dalam tabel nanti mesti ada penarikan dan pembayaran. Itu bahasa-bahasa di pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri di situ. Ini postur APBN tahun 2020 seperti itu. Jadi sangat tinggi sekali. Kalau kita, karena ada pandemi kemarin, ada perubahan APBN-nya ada di sini. Dan tujuannya adalah yaitu tadi memenuhi kebutuhan, mendukung penanganan. Nah di sini ya seperti PEN, seperti semuanya adalah pendukungan penanganan pandemi di situ. Terbentuknya pasar, akuntabilitas itu perlu sekali. Dan tadi Andin Dita, nah akuntabilitas itu perlu sekali karena apa itu yang dilakukan pemerintah untuk menilai terus menyalurkan PEN itu memang harus jelas siapa yang menerima, terus berapa yang dia terima, terus nanti pengembaliannya berapa, itu semuanya sudah menjadi concern dari bagaimana kita meningkatkan akuntabilitas publik kita. Kebijakan umum itu ya seperti sekarang ini paling banyak itu kita bagaimana menciptakan pemulihan ekonomi. Ini yang paling mendasar. Menciptakan pemulihan ekonomi Indonesia ini harus ada. Karena mau tidak mau kita harus utang itu untuk memulihkan ekonomi. Karena ada di semua negara ekonominya sekarang lagi down semua. Nah ini pembiayaan utang itu sebagai alternatif untuk peningkatan ini. Terus bagaimana untuk pengelolaan kasnya, bagaimana memanfaatkan dengan kegiatan yang bagus, kan harus bagaimana potensi pembayaran kita, terus potensi investornya kayak apa, terus kalau kita di strategi komunikasi terutama untuk yang dilakukan pemerintah itu apa saja yang dilakukan untuk utang itu, terus dialokasikan untuk apa utang itu harus betul-betul harus dikomunikasikan karena investor itu butuh transparansi adalah reporting itu karena reporting itu adalah bentuk tanggung jawab dari pemerintah ya, tanggung jawab untuk menyampaikan ini informasi yang benar seperti itu. Ya seperti kalau utang itu harus prudent, kebijakannya harus prudent itu istilahnya yang tidak bisa ditawar lagi harus terus menciptakan investor yang loyal itu ya salah satunya adalah memang seperti itu pendalaman pasar, memperluas basis investor itu kita harus betul-betul yang kita lakukan untuk meningkatkan pengelolaan
apalagi kemarin juga kita terbaik di Asia Pasifik untuk pengelolaan utang pemerintah. Kita dapat award Asia Pasifik berbarengan dengan menterinya ya juga Asia Pasifik kemarin terbaik. Jadi yang tidak terbaik kemarin kan ada 3 kategori: Menteri Keuangan, Bank Sentral, dan Debt Manager. Nah, Debt Manager-nya kita dapat Asia Pasifik terbaik untuk pengelolaan, terus Menteri Keuangan juga kita terbaik, terus Bank Sentralnya kalau nggak salah Korea kan yang terbaik. Itu menandakan bahwa kita bagaimana basisnya, terutama kalau yang lainnya ini merupakan data saja, bukan kebijakan dan strateginya seberapa ini Sun itu sama SPSN itu ya harus mempunyai basisnya berapa, terus rupiah falasnya berapa, penerbitan semesternya. Ini benar-benar kita dengan koridor seperti itu kita bisa mengelola keuangan, mengelola utang yang dengan ya hadapan kita dengan baik. Karena setiap strategi yang dilakukan dengan apa yang kita kebijakan yang kita keluarkan itu harapannya kita harus harus selaras. Kalau tidak selaras pasti ini data-data dari mengenai debt to GDP, terus bagaimana strateginya, terus bagaimana kebijakannya yang dilakukan untuk mengimplementasikan tujuan-tujuannya tadi. Mungkin itu, silakan kalau ada yang izin bertanya, Pak. Oke, Tania, silakan. Kan salah satu kebijakan pembiayaan itu salah satunya dengan penerbitan SBN. Nah, bagaimana jika sudah dibuat kebijakan, tetapi saat keadaan krisis seperti ini, pemerintah itu tidak mampu mengembalikan dan juga memberikan keuntungan dari SBN tersebut ke investor. Nah, terus apakah ada contoh negara yang tidak mampu membayar SBN yang telah diterbitkan itu? Oke, kita ambil contoh yang paling kres ya, paling baru ya di Yunani itu. Di Yunani itu kenapa dia istilahnya dia gagal dalam dalam pengelolaan debt. Karena itu tadi dia pada waktu ada Olimpiade dunia itu di Athena, karena di Athena dulunya pertama kali di Athena, terus mau merefine lagi kemasyhuran dari Olimpiade itu, maka pemerintah membangun getol sekali, semua dibangun, fasilitas umum apa saja infrastrukturnya dibangun dengan memakai biaya utang, dalam artian dia mengeluarkan obligasi pemerintah. Dengan dia mengeluarkan obligasi pemerintah itu, maka kita harus, kalau sudah pasar itu kan bisa
kita nggak bisa diatur. Yang bisa mengatur adalah kita sendiri. Nah, pada waktu itu pas jatuh tempo utang-utang itu jatuh tempo itu yang 10 tahunan ya, jatuh tempo kondisi tahun 2007-2008 ada krisis, maka Yunani yang pertama kali yang terjerembab ya, jatuh yang pertama kali krisis karena ada pengelolaan utang yang kurang bagus, karena dia tidak ada analis bahwa kondisi dari perpajakannya dia itu sangat kecil, karena kan kemarin saya ceritain bahwa kondisinya adalah pantai, paling banyak adalah pajak-pajak yang berhubungan dengan nelayan terus ini, dan itu kan kecil sekali, tidak besar seperti pajak-pajak seperti Singapura yang itu kan juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dari utang itu sendiri. Maka Fania bahwa itu contoh yang paling real. Nah, kita tidak mau seperti itu. Pertama, Indonesia tidak mau seperti itu. Jadi kita harus juga mempunyai kesiapan, mempunyai istilahnya protokol manajemen krisis. Jadi kalau indikator ini sudah ada titiknya, sudah ada klip-klipnya, kita sebut sebagai planning